Maukah Anda menikah denganku? Makan malam dengan keluarga Gilotti akan segera dilaksanakan. Saat ini Maeva dengan orang tuanya serta kakaknya sudah ada di kediaman keluarga Gilotti. Di ruangan itu terdapat keluarga besar Gilotti yang terdiri dari Gertrude Gilotti, kakek Liam, Liza Downell, nenek Liam, Lara Gilotti, ibu Liam, John Kester, ayah Liam, Rael Gilotti, paman Liam, dan terakhir Liam Gilotti. Suasana di ruangan itu sunyi ketika keluarga Collins masuk ke dalam sana. Tatapan tajam diarahkan pada Maeva oleh Lara dan Liam, sementara John, ayah Liam, hanya menampakkan wajah bijaksana. Arthur dan Serena serta Lucas menyapa tetua di keluarga Gilotti, kemudian beralih pada orang tua Liam dan terakhir Rael Gilotti. Serena, ibu Maeva, menyentuh tangan Maeva, mengisyaratkan pada Maeva agar putrinya itu segera menyapa keluarga besar Gilotti. Maeva melakukannya, menyingkirkan perasaan tidak menyenangkan di dalam dirinya. Dia jelas tidak bahagia datang ke kediaman ini. Dia dipaksa meminta maaf atas sesuatu yang sebenarnya memang harus dia lakukan terhadap Liam Gilotti. Silakan duduk, Tuan dan Nyonya Collins. Cedric selaku kepala keluarga di sana mempersilakan orang tua Maeva untuk duduk. Lalu kemudian pria berusia 70-an tahun itu mempersilakan Lucas dan Maeva. Maeva saat ini duduk di sebelah Liam. Berada di dekat Liam benar-benar membuat Maeva ingin menghajar pria itu dengan mempraktekkan semua ilmu bela diri yang telah dia pelajari sebelumnya. Tuan, sebelum makan malam dimulai, F ingin menyampaikan sesuatu pada Liam. Arthur berkata dengan segan pada Cedric. Tidak ada jawaban dari Cedric, yang artinya pria itu mempersilakan Maeva untuk bicara. Dia tahu apa yang terjadi antara Maeva dan Liam. Jadi mungkin Maeva akan minta maaf pada Liam atas apa yang dilakukan oleh Maeva terhadap Liam kemarin di perjamuan. Arthur melihat ke arah Maeva. Dengan tatapannya saja, Maeva tahu ayahnya sedang menekankan untuk segera minta maaf. Maeva berdiri, wanita itu dengan manik mata amber itu tampak sangat tenang. Liam Gilotti, aku memutuskan pertunangan denganmu. Maeva tidak mengatakan permintaan maaf, tapi dia memutuskan pertunangan dengan Liam. Sesuatu yang benar-benar mengejutkan bagi semua orang, terlebih orang tua Maeva. Apa yang kau katakan? Arthur tidak bisa mempertahankan fasad tenangnya. Riak kemarahannya terlihat jelas di mata pria itu. Putrinya benar-benar memiliki nyali, memutuskan pertunangan di depan semua anggota keluarga Gilotti. Putrinya yang tidak berbakti akan menyeret seluruh keluarga Collins jatuh bersamanya. Aku tidak ingin melanjutkan pertunangan dengan Liam lagi, ayah. Maeva menjawab dengan lantang. Maeva, kau benar-benar berani memutuskan pertunangan denganku? Liam berkata marah. Dia telah menginjak-injak Maeva selama 2 tahun. Dia benci Maeva karena menolaknya di masa lalu. Tapi dia tidak pernah menginginkan Maeva memutuskan pertunangan dengannya. Bahkan jika harus mati, Maeva harus mati sebagai miliknya. Maeva menatap Liam jijik. Aku melakukannya sekarang, Liam. Berhenti membuat ulah dan minta maaf pada Liam sekarang juga, tekan Arthur. Jika tidak ada orang di sini, dia pasti akan menampar putrinya. Maeva menatap ayahnya sejenak. Dia tidak terintimidasi sama sekali. Sejak kecil dia selalu mengikuti keinginan orang tuanya. Tapi untuk kali ini dia sudah sangat muak dan tidak bisa mengikutinya lagi. Dia bisa menikah dengan siapapun, tapi tidak dengan Liam Gilotti yang tidak pernah menghormatinya sama sekali. Di sisi lain, saat ini Rael tersenyum tipis. Kelinci jinak itu benar-benar menjadi liar sekarang. Dia jelas bukan bunga kaca yang rapuh. Maeva, berani sekali kau merendahkan putraku seperti ini. Apakah kau pikir kau sangat layak bagi putraku? Dengarkan ini baik-baik, Maeva. Kau dijual oleh keluargamu sendiri demi keuntungan mereka. Sebagai alat, kau tidak memiliki hak untuk menunjukkan kelancanganmu. Lara menatap Maeva bengis. Jika putranya tidak menginginkan Maeva, dia pasti sudah mengusir Maeva dan keluarga Collins dari ruangan ini. Memang benar, Maeva adalah wanita tercantik di kalangan atas, tapi bukan berarti Maeva bisa merendahkan putranya seperti saat ini. Maeva memang cantik, tapi saat ini keluarganya sedang mengalami masalah keuangan. Keluarga Collins sudah tidak sekuat dulu lagi. Kata-kata Lara menyakiti hati Maeva, tapi dia tidak bisa menyangkal karena itu adalah kebenarannya. Bagi orang tuanya, dia hanyalah alat untuk mendapatkan keuntungan dan untuk mengamankan masa depan Lucas, kakaknya. Namun, meski ditekan seperti apapun, Maeva tidak akan pernah minta maaf pada Liam. Dia tidak peduli apakah orang tuanya akan mengusirnya atau melakukan hal lain. Dia hanya ingin mempertahankan harga dirinya
yang tersisa agar tidak terus diinjak-injak oleh Liam. Ryle tidak ingin menonton lebih lama lagi, jadi dia berdiri dan hendak pergi. Maeva melihat Ryle dan dia memiliki pemikiran yang datang secara tiba-tiba. Mungkin itu adalah ide paling gila yang dia miliki, tapi dia harus mencobanya. Mungkin saja dia cukup beruntung. Tuan Ryle, maukah Anda menikah denganku? Ruangan itu tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Tidak ada yang menyangka bahwa Maeva akan melakukan tindakan yang lebih berani dari sebelumnya. Apa sebenarnya yang ada di otak Maeva? Bagaimana Maeva bisa dengan berani melibatkan Ryle, penerus keluarga Gilotti yang disegani oleh banyak orang? Saat ini, Ryle adalah pria paling berpengaruh di ibu kota, dan sampai detik ini tidak pernah ada yang berani menyinggung Ryle atau melibatkannya dalam masalah apapun. Langkah Ryle terhenti karena kata-kata Maeva. Senyum kecil tampak di wajah pria itu. Kelinci liar sedang mencoba menjadikannya serigala tua sebagai alatnya. Benar-benar pemikiran yang luar biasa. Tutup mulutmu, F. Kau benar-benar sudah kehilangan akal sehatmu. Arthur marahi Maeva dengan keras. Memutuskan pertunangan saja sudah akan menimbulkan efek bagi keluarga Collins. Dan sekarang putrinya itu membuat masalah menjadi semakin besar dengan kelancangannya terhadap Ryle. Maeva, apa kau pikir kau sangat luar biasa sehingga pamanku mau menikah denganmu? Berkacalah, kau tidak memiliki kualifikasi itu. Liam mengejek Maeva. Ryle berbalik menatap Maeva dengan tenang. Tentu saja, mari menikah. Pikiran Maeva menjadi kosong sejenak. Apa yang baru saja dikatakan oleh Ryle? Pria itu menerima lamarannya. Apakah ini nyata? Tidak hanya Maeva. Semua orang yang ada di ruangan itu juga seperti salah dengar. Bagaimana mungkin seorang Ryle Gilotti memiliki minat terhadap mantan tunangan keponakannya sendiri? Namun, bagi orang tua Maeva ini adalah sebuah berkah. Jika menantu mereka benar-benar Ryle Gilotti, pria itu jauh lebih berkuasa dari Liam Gilotti. Ryle, apakah kau sudah kehilangan kewarasanmu? Kau ingin menikah dengan tunangan keponakanmu sendiri? Lara memarahi Ryle. Mantan tunangan, kakak. Ryle memperbaiki keliruan yang diucapkan oleh Lara. Paman, aku belum menyetujui Maeva memutuskan hubungan denganku. Liam berkata tidak terima. Aku tidak membutuhkan persetujuan darimu, Liam. Ryle menatap keponakannya acuh tak acuh. Maeva, ikut denganku. Maeva tidak tahu apa yang akan dilakukan Ryle padanya, tapi dia masih tetap mengikuti pria itu. Apakah Ryle akan mengamuk padanya karena dia melibatkan pria itu dalam penyelesaian hubungannya dengan Liam? Tidak ada yang bisa dia sesali sekarang. Dia telah mengikuti pemikirannya sendiri, jadi dia harus menghadapi konsekuensinya. Liam tidak terima. Dia ingin menyusul Maeva, tapi Lara menghentikannya. Ayah, Ryle sudah sangat keterlaluan. Kau tahu dia menciku dan Liam, tapi dia tidak harus melakukan hal seperti ini. Lara mengeluh pada ayahnya. Kenapa kau menyalahkan Ryle? Liz tidak menyukai kata-kata Lara. Kau seharusnya menyalahkan putramu sendiri. Selama dia bertunangan dengan Maeva, apa saja yang sudah dia lakukan? Apakah dia tidak menghitung jumlah wanita selingkuhannya? Apakah Maeva tidak muak dengan pria seperti putramu? Namun, ibu, itu bukan alasan Ryle merebut tunangan keponakannya sendiri. Ada banyak wanita di dunia ini. Kenapa Ryle harus menikah dengan Maeva? Lara masih menyudutkan Ryle, meski dia tahu bahwa putranya memang mengkhianati Maeva berkali-kali. Maeva bukan tunangan Liam lagi. Dia sudah memutuskan pertunangannya. Ryle tidak melakukan kesalahan dengan menerima lamaran dari Maeva. Liz terus membela putranya. Makan malam hari dibubarkan. Silakan kalian meninggalkan tempat ini. Cedric bicara kepada orang tua Maeva dan Lucas. Baik tuan, saya benar-benar minta maaf atas kekacauan yang dibuat oleh Maeva. Arthur bersuara pelan. Cedric tidak mengatakan apapun. Keluarga Maeva meninggalkan ruang makan setelahnya. Ayah, Ryle bisa menikahi siapapun, tapi tidak dengan Maeva. Itu akan mempermalukan Liam. Lara terus mengeluh pada ayahnya. Apa yang dikatakan oleh Lara benar, ayah. Jika Ryle menikah dengan Maeva, maka keluarga kita akan menjadi bahan pembicaraan. John ikut mendukung istrinya. Selama Maeva berstatus lajang, dia bisa menikah dengan Ryle. Liz menekankan kata-katanya. Dia menyukai Maeva sejak awal melihat Maeva. Sebelumnya mereka pernah bertemu. Maeva membantunya ketika dia hampir saja tertabrak oleh mobil yang melintas dengan kecepatan tinggi. Dia ingin menjodohkan Ryle dengan Maeva, tapi ternyata keesokan harinya Maeva dikenalkan padanya sebagai jodoh Liam. Itu benar-benar membuatnya tidak bahagia. Wanita baik seperti Maeva seharusnya memiliki pasangan seperti putranya. Bukannya Liam yang terkenal hobi bermain wanita. Liz tidak pernah membenci Lara atau Liam, meski keduanya berasal dari masa lalu suaminya. Tapi semakin hari, Lara menunjukkan ketidaksenangannya terhadap Ryle yang menjadi penerus keluarga Gilotti. Lama-kelamaan hubungan mereka menjadi tidak terlalu baik. Apa yang sudah diputuskan oleh Ryle tidak akan bisa diubah. Pertunangan antara Liam dan Maeva sudah berakhir. Selanjutnya, Maeva akan menjadi istri Ryle.
Cedric mengatakannya dengan tegas untuk dipatuhi oleh anggota keluarganya. Liam, kau harus menghormati Maeva di masa depan. Dia akan menjadi bibimu setelah menikah dengan pamanmu. Dan Lara, Maeva akan menjadi adik iparmu. Jadi bicaralah dengan sopan padanya. Baik Lara maupun Liam, keduanya tidak bisa menerima apa yang dikatakan oleh Cedric. Tapi mereka tidak bisa membantah kata-kata pria tua itu karena itu adalah perintah yang harus dijalankan. Liam kesal, dia meninggalkan ruang makan, begitu juga dengan Lara. John menyusul istrinya dan meninggalkan Cedric dan Liz saja di ruangan itu. Sayang, terima kasih telah mendukung Ryle. Aku tidak mendukung Ryle. Aku melihatmu menyukai Maeva, jadi aku melakukannya untukmu. Hati Liz menghangat. Ia tahu bahwa suaminya selalu mencintainya. Maeva adalah seorang yang menyelamatkanku 2 tahun lalu. Jadi itu alasan kamu sangat menyukainya. Benar, aku merasa dia sangat cocok untuk putra kita. Liz tersenyum bahagia. Dia akhirnya memiliki calon menantu sekarang. Perbedaan usia antara Ryle dan Maeva tidak akan menjadi masalah. Mereka hanya terpaut 11 tahun. Itu masih tidak terlalu jauh. Liz yakin bahwa putranya dan Maeva akan hidup dengan rukun. And I pray, I believe in the better days.